Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu, lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya. Lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, "Jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu." Sahut Simon, "Katakanlah, Guru." Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, "Aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya." Kata Yesus kepadanya, "Betul pendapatmu itu." Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, "Engkau lihat perempuan ini. Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih." Lalu ia berkata kepada perempuan itu, "Dosamu telah diampuni." Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, "Siapakah ia ini, sehingga ia dapat mengampuni dosa?" Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, Imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Demikianlah Injil Tuhan. Kehadiran seorang perempuan berdosa saat perjamuan makan bersama Yesus di rumah seorang Farisi tentu mengusik suasana yang ada. Yesus menghadirkan suatu perbandingan tentang penghapusan utang. Orang yang banyak berutang tentu akan lebih bersyukur dibanding yang sedikit berutang kalau utangnya dihapuskan. Maka tidak heran kalau si perempuan berdosa ini berbuat lebih dibanding si pemilik rumah, karena ia yakin bahwa utang dosanya yang banyak itu akan diampuni oleh Yesus. Yesus pasti memberinya hidup damai, bebas dari dosa, asal ia berjuang untuk memperolehnya. Makin banyak mengasihi, maka makin banyak pula dosa yang diampuni. Indonesia damai bisa terwujud kalau seluruh rakyat memiliki kasih dalam segala aspek kehidupan. Kalau kita masih suka mengadu domba iman akan sosok yang sama, tapi berbeda nama dalam agama,
maka damai itu hanyalah ilusi. Kalau kita pun tidak peduli pada derita sesama karena alasan tidak pernah hidup bersama dengannya dalam waktu yang lama, maka damai itu fantasi. Damai dapat tertata kalau kasih itu nyata. Selamat menikmati menu hari ini. Renungan juga bisa Anda baca selengkapnya di Cafe Rohani edisi bulan ini. Dengarkan juga renungan ini di radio.karmelindomedia.com.